kemarin sudah usia berapa? Usia masih 45. Kena hepatitis kok. Alhamdulillah kemarin maghrib dah. Beraya lagi. Izin. Assalamualaikum. Insyaallah. Dia baca Quran. Mau dibaca? Iya, mau dibacakan. Quran. Sana dia. Udah? Oh, udah dicari. 87, 90. Kepada jamaah yang persilahkan untuk lebih mendekat lagi, tapi tetap dengan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang kami hormati, Bapak-bapak para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kajian ba'da salat Jumat hari ini kembali akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan kajian tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87 dan seterusnya. Baik, segera kita mulai, kita awali, kita buka kajian ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat 87 dan seterusnya oleh Al-Ustaz Haji Jam'ul Khair. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. Selanjutnya kepada Al-Mukarram disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan kita masih sehat walafiat, masih dapat meneruskan pengajian kita. Alhamdulillah kita masih menyempatkan diri bisa duduk di masjid yang barokah ini untuk menyimak bacaan yang mulia, Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia yang tadi sudah kita simak dan juga kita ikuti, yaitu ayat 87, 88, 89 dari suratul Baqarah. Para jamaah sekalian, ayat 87 Allah Subhanahu wa taala bersumpah, bersumpah dengan kemuliaan zat-Nya. Walaqad, ay wallahi laqad, sungguh ataina Musal kitab, kami telah memberikan kitab yaitu Taurat kepada Musa. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah berikan kepada Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Wa ayyadnahu biruhil qudus, serta kami perkuat dia
yaitu Sayyidina Isa ibnu Maryam dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, maka mengapa ya, setiap rasul yang datang kepada kalian, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa, dengan sesuatu yang tidak kamu inginkan, istakbartum, kamu menyombongkan diri, fa fariqan kadzabtum, sebagian di antara mereka lalu kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kamu bunuh. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bal itu lil idrab, tidak. Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, hanya sedikit dari mereka yang beriman. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan setelah sampai kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran min indillah, dari Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang mereka tahu itu, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar. Bapak-bapak dan saudara, ini kelanjutan dari apa yang kita telah pelajari. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya pelajaran mutiara-mutiara kalamullah yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita. Dalam ayat 87, walaqad ataina Musal kitab, sungguh kami telah berikan Musa Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah At-Taurat ya. Jadi maksud dari Alkitab di sini adalah At-Taurat. Kalau Alkitab dalam konteks Nabi Musa itu berarti At-Taurat. Kalau dalam konteks Nabi Isa, sebutan Alkitab itu berarti Al-Injil. Kalau untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'anul Karim. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susulkan. Qaffa itu dari qafa. Qafa itu nih, apa bahasa kita nih? Bahu, pundak. Nah, pundak ya. Jadi kalau orang jalan di belakang orang lain, dia melihat pundaknya gitu. Jadi qaffaina, kami susulkan, karena orang yang datang setelah kita itu melihat pundak kita. Wa qaffaina, kami susulkan terus mim ba'dihi, setelahnya, birrusul, yaitu dengan rasul-rasul. Nah, ini juga ada sesuatu yang memang istimewa di sini, Bapak-bapak ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan petunjuk kepada manusia, kepada suatu kaum misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul. Ya, bersama rasul itu ada satu pedoman. Ya. Nah, pedoman ini bisa berupa kitab. Maka untuk satu kaum itu biasanya ada satu nabi sama satu kitab. Tapi Bani Israel itu beda. Ini kaum yang sebenarnya diberikan peluang besar oleh Allah untuk menjadi kaum yang paling soleh. Karena dia walaupun kitabnya satu, yaitu Taurat, tapi qaffayna min ba'dihi birusul, rasulnya banyak. Kalau kita umat Nabi besar Muhammad SAW, kitab kita Al-Quran, rasul kita juga satu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara kita kaum Nasrani, itu kitabnya Injil, rasulnya juga satu, itu Sayyidina Isa alaihissalam. Tapi Bani Israel itu ya, Bani Israel itu dari Nabi Musa sampai sebelum Nabi Isa itu kitabnya Taurat satu, tapi nabinya banyak. Nabinya banyak. Ini dalam ayat ini disebutkan wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Jadi kalau ada pertanyaan siapa kaum yang
kitabnya satu, nabinya banyak, yaitu Nabi Bani Israel itu. Ya. Tapi umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu walaupun nabinya satu, apa kata Nabi? Ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Jadi ulama-ulama di tengah umatku itu seperti nabi-nabi di tengah Bani Israel. Jadi fungsi kenabian di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan, di dalam mengingatkan, itu diemban oleh para ulama sekarang. Ya. Itu sebabnya kita perlu mendoakan para ulama kita, ya. Kita perlu menjaga para ulama kita supaya lahir riahnya, fisiknya terjaga dari segala macam yang mengganggu, ya. Batinnya atau marwahnya, ya, karomahnya, yaitu kehormatannya, nama baiknya juga terjaga, karena mereka itu memerankan fungsi, ya, untuk meneruskan, seperti halnya dulu para nabi-nabi Bani Israel itu meneruskan Nabi Musa alaihissalam. Beberapa hari yang lalu ada sahabat saya, masuk guru kita juga, ya, Syekh Ali Jabir, itu dapat musibah. Ya, untuk pribadi beliau kita doakan, ya, supaya pulih segera. Alhamdulillah sudah bisa berdakwah lagi beliau. Dan untuk kita, Syekh Ali Jabir ini kan bukan orang asing, ya bapak-bapak, kan ya tahu ya Syekh Ali Jabir. Sebelum ke Jakarta kan beliau ke Lombok dulu. Jadi sebelum tinggal di Jakarta menjadi dai nasional, ya, itu beliau kan tinggal di sini. Di mana? Monjo. Karena istri beliau itu yang pertama itu kan, ya, istri beliau itu adalah anak Lombok, ya, putri Lombok. Jadi istri beliau itu dari Lombok. Jadi dari Madinah kemari karena ikut istrinya. Lalu beliau berdakwah di sini, ya, di Mataram terutama kalau tidak salah dulu, ya, beberapa tahun yang lalu berdakwah di sini. Menjadi imam di Cakra, di masjid-masjid. Kemudian setelah itu beliau ke Jakarta. Kemudian diterima dakwah beliau di Jakarta, akhirnya diterima oleh seluruh warga Indonesia, alhamdulillah. Jadi ini saudara kita. Maka kemarin ketika dapat musibah itu, ya, secara pribadi, ya, kita berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan beliau, kemudian mendoakan. Untuk beliau kita doakan. Dan untuk negara, ya, kewajibannya adalah menuntaskan. Tidak ada kata lain, harus dituntaskan. Jelas. Tanpa ada kecurigaan, dijelaskan kronologinya, pelakunya, dan segala hal yang terkait. Ya. Karena kita buat Indonesia ini kan ada 4 hal yang kita sebut di pembukaan itu, ya. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, Syekh Ali Jabir ini walaupun awalnya warga Saudi, tapi sekarang sudah jadi tumpah darah Indonesia, karena sudah jadi WNI beliau. Maka tujuan adanya negara ini melindungi segenap tumpah darah harus terwujud untuk beliau dan untuk kita semua. Siapapun anak bangsa, apalagi ulama, ya, seperti beliau ini. Dan beliau ini kan berdakwahnya tidak pernah menyinggung siapapun, ya, tidak pernah berucap yang buruk. Beliau dakwah itu adalah untuk tahbib Al-Quran ila qulubina, untuk menghidupkan rasa cinta kepada Al-Quran dalam hati kita. Dakwah beliau itu selalu membangun kecintaan kepada Al-Quran, mengajak kita untuk mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Al-Quran dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi tidak ada alasan, tidak ada apa istilahnya dalih apapun. Beliau ini seorang yang harusnya, ya, dijaga sebagaimana semua kita, ya.
warga Indonesia itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Maka untuk negara, perangkat negara ya harus selesaikan ini. Untuk kita semua ya kita doa supaya hal-hal seperti ini jangan terjadi dan kita waspada ya. Tapi di atas semua peristiwa-peristiwa itu, termasuk yang menimpa beliau ini ya, peristiwa seperti ini jangan membuat kita kemudian juga terpancing ya. Jangan terpancing. Jangan kita berkomentar hal-hal yang kita tidak tahu ya. Karena kita tidak tahu ya. Kan kita minta diselidiki tapi kita belum tahu A sampai Z-nya, masih berjalan prosesnya. Kalau saya, bapak-bapak, saudara-saudara ya, salah satu prinsip ya untuk memudahkan kita menganalisa sesuatu itu adalah lihat siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa itu. Siapa yang paling diuntungkan? Jadi kita tidak mudah menuduh siapapun. Lihat saja siapa yang paling diuntungkan. Menurut saya, yang paling diuntungkan adalah orang yang selalu berusaha memecah belah antar umat. Selalu menimbulkan, berusaha supaya antara kita ini saling curiga satu sama lain. Termasuk rakyat curiga kepada pemerintah. Pemerintah juga tidak senang kepada rakyat. Itu yang paling diuntungkan ya. Jadi siapa itu ya wallahu alam ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang paling diuntungkan adalah mereka yang memang suka melihat kita terpecah sebagai satu umat, suka melihat kita sebagai satu bangsa ini curiga terus satu sama lain sehingga nggak pernah tenang. Nah karena itu mari kita ya banyak doa untuk negara kita ya, untuk kita doakan pemerintah, doakan alat-alat negara supaya melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga diri kita baik-baik. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami datangkan ya, kami berikan a'taina Isa ibn Maryam, kami berikan Isa ibn Maryam, yaitu Sayyidina Isa putra Maryam, al-bayyinat, yaitu bukti-bukti kebenaran. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran misalnya kan, rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah ila. Jadi mukjizat Nabi Isa, akhluqu lakum minat tin ka hayatit tayri. Jadi beliau itu diberikan mukjizat, dari tanah itu dia bisa gumpal kemudian dilempar jadi burung dia. Ubriul akmaha, al akmah itu artinya orang yang buta sejak lahir. Jadi kalau bahasa Arab itu ada istilah buta itu a'ma, tapi a'ma itu lebih umum ya. Kalau al akmah itu artinya yang buta sejak lahir. Jauh lebih susah orang yang buta sejak lahir melihat dibanding orang yang buta karena sesuatu. Kalau orang yang buta karena sesuatu itu bisa dia balik ya. Lebih mudah dia balik gitu karena sebelumnya dia sudah melihat. Nah, Nabi Isa ini dapat mukjizat bisa membuat orang yang buta sejak lahir itu melihat. Yubriul akmaha wal abroso. Al abros itu penyakit kulit yang menahun. Penyakit kulit yang menahun, yang orang melihatnya itu mohon maaf jijik, tidak mau orang dekat. Orang itu diisolasi, dijauhi karena kulitnya bernanah terus, pokoknya inilah. Ada yang mengatakan juga penyakit belang. Ala kulli hal itu penyakit yang kulit yang menahun, yang tidak pernah sembuh oleh Nabi Isa. Wa yuhyil mauta, yang meninggal dengan izin Allah
bisa bangun hidup lagi. Nah, itulah al-bayyinat, kemukjizatan, ya. Sebagai tanda kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Ada satu hal yang menarik tentang mukjizat, bapak-bapak, saudara. Semua kemukjizatan para nabi dan rasul itu sifatnya hissiyah. Arti hissiyah itu dilihat oleh mata dan disaksikan hanya oleh orang yang hidup pada masa itu. Jadi orang yang ada pada waktu itu. Misalnya Nabi Musa tok pukul laut, pecah laut. Nah, itu mukjizat. Yang lihat siapa? Yang ada waktu itu. Kalau yang nggak ada nggak bisa lihat. Apalagi yang beda zaman, yang satu zaman tapi tidak ada di tempat itu juga nggak bisa lihat. Nabi Isa juga seperti itu. Yang melihat mukjizat beliau menghidupkan orang mati, bisa membuat orang buta melihat, bisa membuat orang yang sakit sembuh, itu hanya yang ada pada waktu itu. Kecuali mukjizat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat beliau yang terbesar? Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat yang tersisa. Nih, bapak-bapak, saudara, supaya ngerti, bisa menghargai Al-Qur'an ini. Jadi dari semua mukjizat yang Allah telah turunkan ke bumi dalam rentang waktu yang panjang, sekian banyak nabi dan rasul, maka ada tersisa satu saja di tengah umat manusia sekarang. Itulah Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Renungkan itu, bapak-bapak, ya, renungkan itu supaya kita bisa menghargai apa yang Allah titipkan pada kita. Jadi yang Allah titipkan pada kita ini adalah mukjizat satu-satunya yang masih bisa dinikmati oleh manusia. Alhamdulillah. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu diberikan tanda-tanda kebenaran, ya, sebagai mukjizat, al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran yang tadi itu, ya. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami perkuat, kami kuatkan biruhil qudus, dengan ruh al-qudus. Ruhul Qudus artinya ruh yang suci. Siapa Ruhul Qudus itu? Nah, kalau kita lihat di ayat yang lain, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kul nazzalahu ruhul qudusi. Jadi tafsir yang paling tinggi tingkatannya, kesahihannya itu kalau kata ulama, tafsir Quran dengan Quran. Artinya ayat yang ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Jadi ketika kita baca dalam ayat ini, wa ayyadnahu biruhil qudus, apa maksud Ruhul Qudus? Kita cari di ayat yang lain. Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakanlah telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, Ruhul Qudus. Sedangkan kita tahu bahwa yang menurunkan Al-Quran perantaranya adalah malaikat Jibril. Berarti Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril, ruh yang suci. Kenapa malaikat Jibril dikatakan Ruhul Qudus? Ruh, kalau kata ulama, sebagaimana, ya, ruh itu menjadi sebab hidupnya jasad kita, maka demikian pula malaikat Jibril yang membawa wahyu itu menjadi sebab hidupnya hati manusia. Jadi malaikat Jibril yang membawa wahyu itu membuat hati kita hidup dengan cahaya kebenaran. Seperti ruh yang ketika dia ada di dalam jasad kita, maka kita hidup. Ruh itu hilang, selesai kita. Itu. Nah, jadi itu sebabnya kata ulama disebut Ruhul Qudus. Al-Qudus artinya suci, ya. Al-Quds itu at-tuhru, at-taharah, suci. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Nah, mengapa setiap kali datang rasul yang tidak cocok sama kehendak kalian, itu kalian selalu sombong.
Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian dari rasul itu kalian dustakan. Jadi ini cerita tentang Bani Israel, Musa terus ada Musa, Harun terus sekian banyak itu, kata Allah, kenapa sih kalian ini kok bukannya berpedoman pada kebenaran, tapi pedomannya kepada kehendak dan keinginan. Jadi yang cocok dengan keinginan kalian, kalian terima, kalau enggak, kalian tolak. Dan lebih buruk lagi penolakan itu tidak hanya sekedar mengatakan kami tidak menerima, lebih dari itu, fa fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian yang lain kalian bunuh. Jadi mereka membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, dan nabi-nabi yang lain beberapa dibunuh. Memang bukan, istilahnya bukan semuanya membunuh, ya. Ada sekelompok, tapi yang lain yang lain membiarkan dan mendiamkan. Maka konsep amar ma'ruf itu adalah kalau Anda melihat sesuatu yang tidak benar, ya, Anda tidak boleh mengabaikan, mendiamkan, upayakan untuk dirubah, ya, dengan cara-cara yang baik itu. Jangan sampai seperti Bani Israel ini. Wa qalu qulubuna gulf. Nah, ini ucapan mereka, ya. Istakbartumnya itu salah satunya ini bentuknya. Apa? Wa qalu qulubuna gulf, hati mereka berkata qulubuna gulf, hati kami itu tertutup. Gulf itu jamak dari aglaf. Aglaf itu sesuatu yang tertutup. Jadi kalau ada sesuatu di atasnya ada tutup sehingga tidak ada barang yang bisa masuk ke situ, itu namanya aglaf, ya, sesuatu yang tertutup. Apa maksud mereka mengatakan ini? Ingin membuat Nabi besar Muhammad SAW itu putus asa dari dakwah kepada mereka. Ya gampang-gampangnya, udah Muhammad jangan dakwah sama kami lah, hati kami ini tertutup, kami ini nggak bisa terima. Bal la'anahumullah bikufrihim. Nah, ini dibantah oleh Allah. Bal itu artinya kalau bahasa kita enggak, bukan begitu. La'anahumullah bikufrihim. Yang namanya hati manusia itu sebenarnya semua hati manusia, enggak ada yang namanya tertutup. Hati manusia itu dasarnya baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ada cahaya yang siap menerima kebenaran. Jangan salahkan hatimu. Tapi bal la'anahumullah bikufrihim, tapi kekufuranmu itu yang membuatmu tidak menerima. Ya. Jadi jangan salahin hati seakan-akan bahwa hati mereka memang diciptakan seperti itu. Enggak, hati mereka awalnya bagus, tapi karena ada kekufuran akhirnya hati itu menjadi rusak. Nah, ini juga pelajaran ya Bapak-bapak Saudara, bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyembunyikan argumentasi orang yang menentang. Al-Quran itu jujur. Jadi Al-Quran menceritakan. Setelah diceritakan apa argumentasi mereka, baru kemudian dibantah. Kadang-kadang kita kalau berbeda pendapat sama orang, ya, nggak mau kita dengar argumentasi dia. Pokoknya dia salah saja. Ini Al-Quran mengajarkan kita, ya, bahwa kalau kita menolak sesuatu, bukan kita menolak karena kebencian. Kalau kita menerima sesuatu bukan karena cocok dengan hawa nafsu kita, tapi ada ukuran kebenaran. Dan kita harus jujur. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ini, ya. Bahkan berulang-ulang misalnya wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, gitu kan. Mereka mengatakan, ini apa nih Nabi Muhammad enggak cocok jadi nabi. Ya'kulu at-ta'am, dia makan kayak kita. Mesti yang namanya nabi itu jangan kayak kita dong, gitu. Wa yamshi fil aswaq, dia jualan di pasar. Masa nabi jualan? Dibantah oleh Al-Quran. Tapi disebutin argumentasi mereka begini, lalu disebutkan oleh Al-Quran bantahannya. Bantahan Al-Quran kira-kira adalah karena
kami mengirim kepada manusia Rasul, maka Rasulnya itu harus manusia. Kalau yang kami kirim malaikat, ya nggak bisa kalian lihat. Maka yang kami kirim manusia yang sama dengan kalian, tetapi dengan esensi yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Ada sidik, amanah, tablik, fatonah, dipilih oleh Allah. Ini juga pelajaran ya. Jadi kalau kita beda pendapat sama orang, jangan karena kita nggak suka pendapatnya, walaupun jelek pendapatnya, jangan kemudian kita manipulasi. Jelasin aja pendapatnya apa adanya, baru kemudian kita luruskan. Seperti cara Al-Quran. Bala'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Maka mereka beriman dengan iman yang sedikit saja, tidak sempurna imannya. Karena mereka punya bibit kekufuran yang mereka pelihara di hati, maka kalaupun mereka beriman, imannya itu hanya iman sekedar saja. Di ayat sebelumnya kan kita sudah baca ya, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfurun ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, ini modelnya. Kalau cocok ambil, kalau enggak cocok buang. Faqalilam ma yu'minun ay fala yu'minuna illa imanan qalila. Mereka beriman, oke, tapi imannya itu enggak utuh. Ada juga sebagian ulama menafsirkan bahwa yang beriman di antara mereka yang benar-benar adalah qalil, yaitu sedikit. Sebagian besar tidak beriman. Tapi dengan dua penafsiran ini intinya adalah bahwa mereka tidak sungguh-sungguh beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan setelah sampai kepada mereka kitab. Nah, di sini kitab yang dimaksudkan dengan kitab dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah, musaddiqun, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya, salah satu di antaranya adalah musaddiqun, yaitu membenarkan. Dalam hal apa? Pertama, kata para ulama, fi usulis syariah, yaitu di dalam hal-hal pokok syariat agama. Jadi yang namanya syariat agama itu satu. Nabi Rasul beda, syariat pokok-pokok syariat itu satu. Artinya sama. Bertauhid, iman kepada hari akhir, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, itu semua nabi sama begitu. Walaupun jumlah sholatnya beda, ya, ukuran-ukuran zakatnya beda, tapi pokok-pokok agama itu sama, khususnya tauhid itu. Jadi Al-Quran dalam hubungan dengan kitab sebelumnya itu musaddiqun, dia membenarkan dalam hal yang paling utama adalah pokok-pokok agama. Dan yang kedua, dalam hal bahwa pada akhir zaman akan ada nabi terakhir yang diutus, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam dua hal ini, yaitu dalam masalah pokok agama dan di dalam masalah pemberitahuan bahwa akhir zaman akan ada nabi penutup, itu Al-Quran memperkuat yang sebelumnya. Jadi di dalam kitab-kitab yang sebelumnya itu juga sudah ada akan diutus nabi akhir zaman dengan sifatnya begini-begini ada. Maka kemudian ketika datang Al-Quran memperkuat. Nah, ini dijelaskan di dalam ayat ini. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka itu sebelumnya meminta pertolongan, ya, memohon kemenangan atas orang-orang yang kufur. Jadi dulu ceritanya, ya, sebagian sahabat bercerita begini. Di antara yang menyebabkan kami menerima dakwah Rasulullah SAW adalah dulu ketika kami sedang berperang dengan orang-orang Yahudi. Ini kata sahabat di Madinah ya, bercerita. Pada waktu kami sedang perang dengan orang Yahudi lalu kami menang, orang-orang Yahudi mengatakan,
tunggu aja, tunggu saja. Kami akan memerangi kalian wahai orang Arab ya, dengan bantuan Nabi yang akan lahir nanti akhir zaman. Sebentar lagi akan keluar Nabi yang akan menemani kami melawan kalian. Jadi orang-orang Ansor sebelum datangnya Rasulullah SAW itu sudah mendengar dari orang Yahudi bahwa akan datang Nabi. Itu makanya disebut sini yastaftihun. Ya. Awas, kami akan perangi kalian dan hancurkan kalian dengan Nabi yang nanti akan sebentar lagi datang. Jangan kelewat senang ya, kira-kira gitu. Kami akan balas kalian. Jadi sudah familiar orang-orang Arab itu dengan akan datangnya Nabi akhir zaman. Tapi cilakanya ini orang Yahudi itu, falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Tapi ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah tahu, ini sudah tahu nih, kafaru bihi, mereka justru yang kufur. Bahkan bukan sekedar kufur, paling keras melawan. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kufur. Jadi kalau Allah sudah menyebut laknatullah itu biasanya kepada orang-orang yang memang udah kelewatan betul. Ya termasuk ini. Dia sudah tahu, bahkan dia mengandalkan. Ya, dia udah mengandalkan, awas nanti akan datang Nabi akhir zaman ya, kami akan perangi kalian. Begitu datang yang dia tunggu-tunggu, justru mereka yang paling dulu. Kenapa? Nah, di sini ada jelasin ayat terakhir ini. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu bagyan ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Mereka menjual diri mereka ya, dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, bagian karena dengki. Ayunazzilallahu min fadlihi, Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa, ala man yasha', kepada siapa di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi hal ihwalnya ini ternyata bukan karena mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW sehingga mereka tidak beriman, tapi bagian itu artinya hasadan, karena mereka hasad. Skenario mereka, pikiran mereka yang akan lahir nanti Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Ternyata skenario Allah beda. Mereka sudah yakin bahwa yang akan datang itu adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak akan menurunkan Bani Israel. Tiba-tiba yang keluar keturunan Ismail, Nabi Ismail. Jadi mereka tidak menerima karena bukan dari kelompok mereka. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bapak-bapak ya. Kalau kata Imam Ali, la ta'rifil haqqa birrijal walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kalau kata Imam Ali, jangan mengenali kebenaran dari orang, tapi kenalilah orang dari kebenaran. Artinya jangan fanatik buta. Pokoknya kelompok saya saja yang paling benar. Mati akalnya itu. Kalau di luar kelompok saya berarti kurang. Gak usah, ini bukan dari kita ini. Bukan organisasi kita ini. Gak usah, ini beda gurunya sama kita ini. Ini tidak satu suku sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kekuatan hasad itu ya sampai bisa menutup kebenaran yang sudah terang benderang, seperti Bani Israel dulu pada masa Rasulullah SAW yang sudah terang benderang tahu bakal datang Nabi sifatnya kayak begini, tapi nggak mau mereka ikuti. Bagian ayyunazzilallah min fadlihi ala man yasha'u min ibad, karena nggak cocok
Kok dari sana yang keluar bukan dari sini gitu kira-kira. Gak bisa kita terima. Nah itulah sebabnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan iyyakum wal hasad. Hati-hati yang namanya hasad. Fa innal hasad la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Yang namanya hasad itu menghanguskan, memakan kebaikan amal soleh kita seperti api yang membakar kayu yang kering. Hati-hati ya. Jadi, nah bagaimana sih cara kita menghilangkan hasad itu? Ya? Kalau kata Syekh Badi'uz Zaman ya, Syekh Badi'uz Zaman Nursi, kata dia pertama untuk melawan hasad itu pertama meyakini bahwa sesuatu yang diterima oleh orang lain itu, suatu nikmat itu memang itu takdir dari Allah. Jadi meyakini itu, ini takdir Allah. Masa saya hasad sama takdir Allah? Berarti saya protes Allah dong berarti. Saya tidak puas pada keputusan Allah. Yang kedua, kata Badi'uz Zaman, menyadari bahwa kemudaratan dari hasad itu bukan jatuhnya kepada orang yang dihasadi, tapi kepada kita yang hasad. Jadi sebelum hasad sama orang, kita harus ingat bahwa mudaratnya yang namanya hasad ini bukan ke dia. Bukan karena kita hasad lalu nikmat itu akan hilang dari dia. Enggak. Begitu kita hasad, hati kita yang rusak, amal kita yang habis. Jadi sadari betul bahwa mudarat hasad itu akan menimpa kita kalau kita hasad. Bukan menimpa orang yang mahsud, yang dihasati itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kata Syekh Badi'uz Zaman, ingatlah ya, bahwa nikmat yang diterima oleh seseorang itu lebih banyak potensi penyesalannya daripada kenikmatan yang dia dapatkan. Jadi kalau kita mau, misalnya ada orang dapat jabatan, lalu kita hasad sama dia. Yang namanya hasad itu tamanni zawalin nikmah minal ghair. Kita ingin nikmat itu hilang dari dia. Sebelum kita hasad, kita harus ingat bahwa yang namanya nikmat jabatan yang ada pada orang itu sebenarnya manfaatnya nggak banyak, tapi ujiannya besar. Kita sadari betul itu. Kalau ada orang dapat uang banyak ya, misalnya punya harta banyak, lalu kita hasad, sebelum kita hasad ingat dulu yang namanya uang itu manfaatnya sering kali jauh lebih sedikit dari cobaannya. Ada orang paling kaya kan di Indonesia yang kita baca ceritanya ya, nggak boleh makan apa-apa dia, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang enak-enak, gula apa nggak boleh. Nasi juga nggak boleh, dia boleh makan kentang saja karena banyak penyakitnya. Uangnya banyak tapi nggak bisa makan. Si mending ustadznya ya. Uangnya pas-pasan tapi boleh makan apa saja. Jadi jangan tertipu ya. Sebelum kita, mohon maaf kalau misalnya ada orang beli sepeda motor, wah kita hasad misalnya. Sebelum kita hasad, ingat-ingat, belum tentu sepeda motor itu manfaatnya lebih banyak daripada cobaan untuk orang itu. Bisa jadi kalau dia tidak hati-hati, bisa jadi sebab kecelakaan juga bisa. Jadi kata Badi'uz Zaman, matikan hasadmu. Pertama, yakini semua yang sampai pada diri siapapun itu takdir Allah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Bukan, yang kedua tadi ingat bahwa mudarat hasad itu bukan menimpa orang yang dihasati, tapi bagi orang yang hasad itu sendiri. Lalu yang ketiga, sadari bahwa nikmat yang ada pada orang yang karena sebabnya kita hasad kepada dia, bisa jadi cobaannya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Kalau kita 3 ini kita pegang, kalau bahasa Sasak, mel atenta. Mel atenta. Apalagi yang mau diributkan? Nah, walaupun demikian ya Bapak-bapak Saudara, kita diajarkan oleh agama itu dalam hal hasad ini memahami dalam 2 sisi. Kita tidak boleh hasad kepada orang, tapi pada saat yang sama kita juga menjaga diri kita supaya tidak kena penyakit hasad dari orang. Tidak menjadi, kalau kita punya sesuatu itu tidak menjadi penyesalan bagi kita. Kalau kita punya harta itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Jaga diri juga. Nah, jaga diri itu kalau dalam dalam ajaran tuntunan Islam ya, itu ada yang disebut dengan ruqyah syar'iyah ya, bacaan-bacaan. Utamanya pada masa-masa atau seringkali ya kita sebagai manusia ini itu memang bisa kena apa yang disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang menimpa seseorang ya, karena ada orang lain yang melihat dia dengan penuh ketakjuban. Kalau kita lihat orang alim misalnya, alim orangnya hebat, hati-hati, kasihan dia. Kalau ada orang misalnya gagah, gagahnya luar biasa. Itu semakin kita menyebut dengan ketakjuban, itu semakin tajam mata kita itu menusuk dia. Hati-hati. Maka di dalam ajaran Islam ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Jadi kalau kita melihat orang dapat nikmat, Masya Allah Tabarakallah, buat jaga dia. Bahkan penyakit ain itu bahayanya ya, kata para ulama, tidak hanya bisa menimpa manusia, bisa juga menimpa benda-benda. Itu tajamnya mata manusia, tajam ya. Rumahnya bagus sekali, hati-hati, kasihan orang itu ya. Nanti bisa terjadi sesuatu, rumah, mobil, apapun. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk jaga diri. Nah, diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita nggak kena ain. Ya, namanya manusia, sekurang-kurang kita pasti ada kebaikan kita yang bisa kena ain. Dengan sebabnya itu bisa kena ain. Ya, entah mungkin kita punya sedikit ilmu, lalu orang mengagumi ilmu kita, misalnya ya. Atau kita punya barang sesuatu yang orang lain nggak punya lalu dikagumi, bahaya, hati-hati. Nah, itu kalau dalam ajaran ulama itu kan kita diminta untuk membaca suratul Fatihah ya. Kedua ayat kursi, ketiga suratul Ikhlas dengan muawizatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian yang keempat itu juga 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai akhir tuh. Ya. Kemudian juga membaca yang di surah Toha itu ya, ada di surah Toha itu yang dibaca juga tuh ya. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Baca. Ada juga tuntunan. Jadi dulu seorang sahabat kan orangnya gagah sekali. Lalu suatu ketika dia mandi. Kalau mandi kan dia buka baju atasnya, badannya putih, sehat, gagah. Ada sahabat lain ngelihat, katanya, gak pernah saya lihat badan gagah ini.
langsung jatuh, plok. Orang itu jatuh langsung. Sahal namanya, Sahal ibnu Hunayf kalau tidak salah. Orangnya memang gagah. Pergi mandi. Ya mandi bukan telanjang ya, tapi maksudnya buka baju kan. Bagian atasnya terus mandi. Dilihat sama temannya, kagum. Ma ra'aitu misla hazah, kira-kira gitu. Gagah bener nih orang. Langsung plok jatuh. Digotong, dibawa kepada Nabi SAW. Itu dibawa ke Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, atattahimuna bihi ahadan. Kira-kira siapa yang tanggung jawabnya? Kamu tahu nggak siapa yang kira-kira tanggung jawab ini? Lalu sahabat-sahabat yang bawa itu mengatakan, oh tadi ada sahabat ya, si Amir kalau tidak salah namanya, Amir. Dia ngomong begini sama dia gitu. Panggil Amir itu. Lalu si Amir itu disiapin air, ya. Dia berdiri di atas air, ya. Air dia gunakan untuk membasuh, ya, membasuh mukanya, tangannya sampai sampai dengku sikunya, kemudian badannya, kemudian kakinya, kemudian bagian dalam dari kainnya, ya. Lalu kemudian air bekasnya Amir ini kemudian disiramkan kepada Sahal. Bangun Sahal. Itu bahayanya yang namanya mata. Jadi kalau kita mau jaga orang, ya, kalau kita sayang sama orang, Masya Allah, tabarakallah. Itu makanya kadang-kadang ada orang yang tokoh mungkin entah bintang film atau apa kan tiba-tiba sakitnya nggak keruan ya, karena memang dia muncul setiap saat lalu orang kagum, dan jeleknya justru dia semakin dikagumi semakin senang. Itu sama seperti menerima panah-panah dari mata orang, terus tiba-tiba jatuh. Nah bapak-bapak ya, saudara-saudara sekalian, melindungi diri dari hasad, dari ain, ya seperti tadi itu ya. Baca suratul Fatihah, baca ayat kursi banyak-banyak. Kemudian baca al-mu'awwizatain dengan al-ikhlas ya. Kemudian baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah ya. Nah, kemudian zikir. Nah, zikir pagi dan petang itu ya. Pagi dan petang. Nah, itu juga jangan dilupakan. Pagi dan petang terus baca zikir. Azkarus sobah wal masa itu. Lalu kemudian juga baca ayat-ayat dari surah Toha ya, yang menceritakan bagaimana sihirnya Fir'aun itu menjadi batal dan hancur ya, dengan berkah Allah Subhanahu wa taala ya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walhasil artinya adalah ya kita harus jaga diri ya sebagai bagian dari ikhtiar. Tapi para ulama juga menjelaskan ya, terhadap hasad dan ain itu yang paling utama adalah husnuzon kepada Allah. Jadi husnuzon saja ya, bahwa Allah itu menjaga kita sambil kemudian mengamalkan penjagaan-penjagaan tadi ya. Faba'u bighadabin ala ghadab. Nah, karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Nah, ini ghadabin ala ghadab, kemurkaan demi kemurkaan. Ya karena memang mereka berturut-turut. Nabi Musa datang didustai, Nabi Isa datang dibohongi, Nabi Zakaria datang dibunuh, Nabi Yahya datang dibunuh. Pokoknya begitu aja kerjanya. Karena mereka berulang-ulang berlapis-lapis, maka ghadabin ala ghadab. Mereka juga mendapatkan kemurkaan demi kemurkaan. Maka di dalam tafsiran para ulama, ghairil maghdubi alaihim ya, bukan mereka yang dimurkai, itu adalah al-Yahud di dalam banyak penafsiran ulama. Karena memang di dalam banyak ayat dijelaskan seperti itu. Mereka itu cenderung ya, senang untuk terus-menerus berbuat kejahatan. Ya sampai sekarang kan sebagian orang Yahudi yang namanya Zionis itu masih menjajah Palestina.
Dan semakin mereka membunuh orang itu semakin senang, itu orang Zionis itu. Memang tidak semua orang Yahudi seperti itu, ya. Ada juga orang Yahudi yang baik, ada. Tapi sebagiannya kaum Zionis yang di Palestina itu nyata-nyata mereka mewarisi sifat dari nenek moyang mereka yang ada disebutkan di dalam Al-Quran ini. Suka mendustai dan suka membunuh, bukan hanya orang biasa, bahkan para nabi mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walil kafirina azabun muhin. Dan kepada orang-orang yang kufur ditimpakan azab yang menghinakan. Mudah-mudahan apa yang kita baca membawa kemanfaatan untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil kebaikannya yang bisa kita fahami, ya Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Al-Quran itu seperti berlian. Setiap kali kita melihatnya, dia memancarkan cahaya yang berbeda. Maka jangan hanya sekali membaca Al-Quran walaupun sudah hafal. Setiap kali kita membaca itu seperti melihat berlian, dia memantulkan cahaya yang baru. Dan cahaya-cahaya itu adalah pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wah, udah kelewatan waktunya ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keafiatan. Mari kita baca Fatihah untuk semua yang hadir, untuk keluarga kita, sahabat kita dan siapapun. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit lahir maupun batin, dijaga dari orang yang hasad, dijaga dari penyakit ain, dijaga dari segala macam keburukan. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam. Akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Al-Mukarram dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.